Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di my channel Media Hiburan. Di sini saya akan bahas yang lagi viral, yaitu tentang virus corona. Di negeri kita ini sekarang sudah banyak yang terkena virus corona ya. Dan di sini saya akan sedikit membahas. Tentu yang pertama dan saya pribadi, saya sangat berharap dan berdoa semoga virus corona ini cepat berlalu atau sudah tidak ada di negeri kita ini, karena kita ingin merasakan Ramadan dengan suasana yang tenang, bisa ngebuburit kesana kesini, dan tentunya itu di Idul Fitri kita pengen sama-sama keluarga rame kesana kesini. Mudah-mudahan saja virus corona ini cepat berlalu dan tidak masuk ke bulan suci Ramadan yang sangat bakal mengganggu ke aktivitas kita saat di bulan suci Ramadan. Dan tentunya di situ pasti ada banyak aturan-aturan ketika virus corona ini belum selesai di bulan suci Ramadan ini. Ngabuburit pasti dibatasin, yang mudik-mudik di jauh pasti dibatasin, pasti dilarang, itu ya pasti. Dan di sini kita menghimbau buat semuanya jaga kesehatan, jaga lingkungan, kebersihan. Itu sekarang lah, kita jangan dulu banyak keluar ya, karena saya juga ini kebetulan lagi libur kerja. Saya kerja di suatu perusahaan juga. Perusahaan itu sekarang memberi aturan, yaitu sehari masuk sehari kerja. Oh, sangat kritisnya itu, saking sangat kritisnya karena ada virus corona. Dan sekarang ini saya kebetulan lagi libur dan besok masuk, besok lagi libur lagi, kayak gitu terus guys. Nah, di sini kita harus berusaha sama-sama buat semuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa kerjasama untuk melawan virus corona, bisa berusaha, dan kita doakan supaya virus corona ini di negeri kita cepat berlalu. Amin. Dan di sini saya akan membahas suatu video yang banyak kontroversi dari masyarakat, yaitu video MUI atau Majelis Ulama Indonesia yang memfatwakan per tanggal 16 Maret bahwa tidak boleh sholat Jumat, tidak boleh berjamaah. Saya bakal berkomentar gimana, dan kita lihat dulu videonya, karena saya gak bakal bisa berkomentar kalau belum lihat videonya. Sekarang kita lihat dulu ya videonya. Majelis Ulama Indonesia terkait virus corona. Fatwa mulai berlaku 16 Maret 2020. Poin-poin yang sudah disepakati di dalam orang yang sehat dan yang Ki Haji Sudi. Ini ketuanya MUI sedang membacakan fatwa. dalam hal yang berada di suatu kawasan yang potensi penularan tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka dia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur di tempat kediaman. Lima waktu. Oke, kita dulu. Bayangkan teman-teman, jika virus corona itu masih berlanjut sampai bulan suci Ramadan, lihat di sini fatwa taraweh dan idul dan sholat id di masjid atau di tempat lainnya itu dilarang. Oke, kita lanjut dulu. dalam hal yang berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka dia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus corona, seperti tidak kontak fisik langsung,
Kita lihat dulu. Oke. Di sini saya mulai berkomentar ya. Yang pertama itu fatwa yang pertama itu kita lihat dulu ya. Fatwa MUI yang pertama itu yaitu berbicara ketua MUI dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang mana ini, yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur di tempat kediaman. Itu yang pertama. Terus nah, di sini yang harus kalian garis bawahi yaitu yang ini dan yang ini. Kita bacakan ya. Dalam hal ia atau seseorang yang berada di suatu kawasan yang berpotensi penularannya sangat tinggi atau sangat tinggi berdasarkan pihak yang berwenang, atau itu pihak yang berwenang itu pihak sumber-sumber yang sudah tahu ilmunya dan dikasih tahu bahwa di situ itu banyak atau tinggi resikonya. Yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan salat Jumat. Ini maksudnya untuk orang yang berada di suatu tempat yang berpotensi virusnya itu tinggi penularannya. Kalau kita di sini penularannya sangat rendah, nggak ada gitu, sangat masih rendah, yaitu kita masuk ke fatwa MUI yang kedua. Nah, yang kedua, dalam hal yang berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasanya, yaitu dalam arti sebagaimana kita menjalankan sholat berjamaah, sholat Jumat itu masih dibolehkan kalau di suatu tempat yang potensi penularannya itu masih rendah. Oke teman-teman, jadi ketua MUI itu melarang sholat Jumat, melarang sholat jamaah itu di suatu tempat yang penularan virusnya tinggi. Bukan berarti ke seluruh Indonesia, itu bukan. Karena ada dua fatwa. Satu yaitu melarang sholat Jumat, melarang sholat berjamaah ketika di suatu tempat itu penularannya berpotensi tinggi. Ingat itu yang harus digarisbawahi. Yang kedua, dibolehkan saja melakukan sholat berjamaah, melakukan sholat Jumat di suatu tempat yang berpotensi penularannya itu rendah ataupun tidak ada. Tapi dihimbaukan lagi, kita itu harus tetap waspada. Yaitu tadi kata MUI, harus sering cuci tangan, jangan terlalu berinteraksi sama orang gitu, dan tetap kita harus menjaga badan kita untuk tetap terhindar dari virus corona. Jadi buat orang-orang yang menjudge MUI itu beginilah begitulah, ada orang yang bikin video dia berkata hidup itu udah ada takdirnya, kita hanya takut kepada Allah dan kita harus tetap berdoa saja, kita harus yakin. Itu nggak boleh. Kita bayangkan saja ketika kita dimasukkan ke kandang macan, di situ banyak macan, dan kita diam saja dan berdoa, apa kita akan tetap selamat? Itu besar kemungkinan kita bakal dimakan dan gak bakal selamat sama macan itu. Ini sama dengan virus juga teman-teman. Ketika di daerah itu berpotensi sangat tinggi penularan virusnya, maka kita harus menghindari kerumunan. Yang tadinya sholat Jumat kita ditiadakan dulu karena di situ potensinya sangat tinggi untuk penularan. Tapi ketika kita berada di suatu tempat yang penularannya sangat rendah, itu masih dibolehkan sama MUI. Jadi karena ini sangat membahayakan teman-teman, sangat membahayakan karena di Indonesia itu dokternya pun yang berusaha mengobati yang kena virus corona, yaitu ada yang mati, dan itu pun dokter yang paling senior di Indonesia dia meninggal dunia. Dan kita doakan saja buat para pejuang
dokter-dokter yang meninggal karena mengobati orang-orang yang terkena virus corona. Kita doakan semoga dia ditempatkan di sisi Tuhannya, sisi yang terbaik. Jadi intinya kita harus waspada, jaga diri. Kita perlu punya keyakinan sama Allah, sama Tuhan, tapi kita juga berakal. Jangan kita beriman keyakinan segimana takdir aja, tapi kita nggak berpikir di situ curang, tapi kita tetap ke jurang, itu bodoh namanya. Kita tahu di situ berpotensi tinggi untuk penularan virusnya, tapi kita tetap ke sana santai-santai, lengah-lengah, aleha. Kita nggak bakal kena takdir dari tangan Tuhan itu nggak baik. Karena kalian itu harus ingat, ketika kena sama virus corona, jasad kita itu dijauhkan dari orang-orang. Kita dijauhkan di tempat yang sendiri, kita pasti sendiri. Hanya dengan Tuhan saja yang berusaha. Dan ketika mati pun, saya lihat baca-baca di sosial media, yaitu jasad kita itu kalau kita mati, dimandikannya itu ya ditayamumin, dibungkus oleh plastik, disemprot, dikubur sama baju-bajunya, itu nggak kebayang. Dan kita itu keluarganya nggak boleh lihat, nggak boleh berdekatan, karena itu saking bahaya virus corona. Kalian itu harus berpikir dan hati-hati ya. Oke, sekian dan terima kasih di saya. Dan dukung terus channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena itu yang membuat YouTube saya berkembang. Dan semua itu gratis, teman. Teman akan memberikan kalian. Oke, terima kasih. Dadah.